Seperti ini, nanti ini kita kasih pentil, ini kita segel ya. Kondensor atau evaporator yang bocor. Tunggu. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Datu. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT. Ini kita ketemu dengan freezer box. Setelah kita cek ampernya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya ada kebocoran. Ada kebocoran freon di sini. Tapi kita bingung. Ini bocornya di evaporator. Sini. Di evaporator atau di kondensor. Secara atau logikanya atau terlihatnya adalah ini semuanya ditanam. Evapnya ditanam tuh. Evapnya ditanam seperti ini, kemudian kondensornya juga ditanam. Kalau buka satu pintu, evapnya nggak ditanam. Ya. Evapnya seperti ini kalau buka satu pintu nih. Jadi evapnya bisa kita cek. Kalau evapnya nggak bocor, berarti kondensornya bocor, ya. Kalau satu pintu. Dua pintu juga seperti itu. Tapi kalau freezer box, kondensornya ditanam, evapnya juga ditanam. Nih, ditanam semua nih, ha. Oh, ditanam. Nggak ada pipa yang pada nongol. Di sini doang nih kelihatannya ada kondensor sini nih, ha. Di sini kita cek ampernya, normalnya adalah 1,8 ampere. Ini normalnya nih, teman-teman nih. Sekarang kita akan cek apakah benar 1,8 ampere. Nah, berapa ampernya? 0,7 ampere. Normalnya harusnya 1,8 ampere, tapi di sini tertera adalah 0,6 malah tuh, Bang. Malah 0,6 ampere. 0,7, 0,6 nih. Harusnya yang terbaca adalah 1,8 ampere. Artinya apa? Artinya ini ada bocor freon. Nah, pertanyaannya, bocornya di mana, Mas Andre? Di evaporator atau di kondensor? Kita harus, saya akan kasih ilmu sama teman-teman nih. Biar teman-teman ada nalar. Di kompresor, kemudian dia akan ketemu dengan kondensor. Nah, oke. Ketemu dengan kondensor, kemudian dia akan ketemu dengan filter. Ya, ini filternya Bang Abda ya. Setelah filter, dia ketemu dengan kapiler. Nah, setelah kapiler, dia akan ketemu dengan pipa evaporator. Nah, kayak gini aja. Nah, oke. Setelah evaporator, dia akan pulang lagi ketemu dengan kondensor. Ini kompresor. Nah, tugas kita apa? Tugas kita adalah tinggal memisahkan aja antara bagian kondensor dengan bagian evaporator. Bagian kondensor dengan bagian evaporator. Kita akan vakum kedua titik ini. Ini kita putus. Pangkal kondensor putus, ujung kondensor putus. Kemudian pangkal evaporator kita putus di sini. Ujung dari evaporator kita putus. Nah, ini pangkal kondensor, ini ujung kondensor. Ini pangkal evaporator, ya, kapiler ini. Kemudian ini ujung dari evaporator. Ini si pipa isap yang ini nih. Nah, ini pipa isap. Ini aja yang teman-teman harus lakukan. Dipisahin, kemudian teman-teman tinggal divakum. Kita akan pisahin. Ini adalah pangkal kondensor nih, yang ini nih. Yang ini ya, nih, pipa dorong pertama kali nih. Ini pipa dorong pertama kali ini teman-teman ya. Ini pangkal dari kondensor. Kenapa ini pangkal kondensor? Karena kalau yang ini bukan. Kalau ini selalu pacaran sama kapiler nih. Nah nih, kelihatan nggak ada kapiler? Nih, kalau pipa isap ini selalu pacaran sama kapiler. Jadi pipa isap ini bukan kondensor. Ya, yang ini yang nggak ada pacarnya, yang nggak pacar sama kapiler berarti ini pipa dorong. Yang ini nih. Oke, yang pangkal dari kondensor kita potong segini. Oke, kita potong dulu untuk pangkal dari kondensornya. Nah, potong pangkal dari kondensor. Nah, ini pangkal kondensornya ya. Kita potong dulu, kita pisahkan dahulu. Nah, pangkal dari kondensor. Kita tinggal cari ujung dari kondensor. Kita tinggal cari ujungnya yang mana. Nih, yang ketemu dengan kompresor. Semoga teman-teman pada nalar ya. Ini kan ujungnya, pangkalnya nih, yang ketemu dengan kompresor. Ujungnya mana? Ujungnya adalah yang ketemu dengan filter. Nah, ini kita tinggal potong yang ini nih. Nih, yang ketemu dengan filter. Alright. Nah, oke. Ini pangkal kondensor yang ketemu kompresor tadi, yang ini ya. Ini ujung kondensor yang ketemu filter. Ini tinggal kita kasih pentil. Nah, seperti ini kita tinggal kasih pentil. Ingat, ini tembaga ketemu besi, kita harus gunakan bantuan borak. Nah, seperti ini. Nanti ini kita kasih pentil, ini kita segel ya. Aman? Nah, oke. Ini juga diamplas. Nah, kita tinggal amplas saja. Ini harus menggunakan borak ya, teman-teman. Karena apa? Karena ini adalah besi ya. Besi atau aluminium tidak bisa langsung terhubung dengan perak. Karena apa?
karena dia besi. Oke, pasang pentil di sini. Kita tinggal las untuk besinya di sini. Pakai borak ya teman ya. Kita harus menggunakan borak. Kalau besi kita hubungkan dengan tembaga, kita harus menggunakan borak. Aman? Nah, hasilnya seperti ini, perfecto numero uno. Ini kita segel. Nah, pangkalnya kasih pentil, ujungnya disegel. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil dulu bagian yang kedua ini. Kita ambil bagian kedua. Ini pangkal dari filter, ya, kapiler. Ini kapiler, ini evaporator, ini bicep. Ini kita potong. Kapilernya kita potong, jeder. Kemudian kita kasih pentil atau kita segel. Kemudian yang bicep ini juga kita potong. Ini bang, potong bang. Potong. Nah, nanti ini kita segel. Ini adalah kapiler ya. Kapiler nanti ujungnya ketemu evap. Dari evap ketemu bicep yang ini nih. Ketemu dengan kompresor yang ini nih. Nih yang ini. Nih teman-teman, yang ini nih bicep, yang gede nih ha. Ini kita tinggal potong di sini. Itu. Nah, kepotong. Kemudian ini tinggal kita kasih pentil. Nah, ini kita segel. Untuk ujung dari pipa hisap. Ujung dari evaporator. Nah, ini kita segel dulu seperti ini. Kita bingung ini. Selanjutnya pentil kita bisa masukkan ke sini. Ke pipa hisap. Nah, ini. Oke. Kita masukkan pentil seperti ini. Sip, masuk. Nah, nanti kita tinggal las. Kita ampas dulu. Nah, oke. Nah, seperti ini. Kita amplas. Kita tinggal pasang untuk pipa pentilnya. Ini tembaga, jadi kita nggak usah pakai borak. Sip. Selanjutnya teman-teman tinggal di vakum ini nih. Ini tinggal di vakum, ya. Jadi kita vakum jalur evaporator, kemudian kita vakum juga jalur kondensor. Nah, cara vakumnya gimana? Selang biru atau selang yang searah dengan meteran, ini dijodohkan sini bang. Nah, seperti itu. Nih, searah dengan meteran, dapat? Searah dengan jarum ini nih, ha. Kan selang biru nih. Nih, jodohkan ketemu dengan pentil. Ujungnya ini warna kuning ketemu dengan vakum. Habis itu kita vakum. Kita vakum. Colokin, pencet. Vakum. Kita vakum seperti ini. Nah, ini belum nol, berarti dibuka. Nah, kita vakum untuk kondensornya. Vakum kurang lebih selama 5 menit. Ya. Nah, seperti ini. Dapat? Di vakum yang ini sampai kurang lebih 5 menit lah, teman-teman. Selanjutnya teman-teman tinggal diputar, ditutup. Nah, tutup saya mentok, kemudian matikan vakum. Nah, habis itu teman-teman tinggal dilepas selang kuningnya. Nah, ini masih turun ya. Ini Anda tunggu berapa jam? 24 jam. Oke. Ini Anda tunggu 24 jam. Kalau di masa 24 jam, pada masa 24 jam dia jarumnya naik, artinya apa? Artinya bocor kondensornya. Selanjutnya kita vakum yang evaporator juga. Ini mau nggak mau teman-teman punya 2 analiser. Kalau nggak punya 2 analiser, Anda prakteknya 2 hari. Nah, terserah Anda. Ini udah. Selanjutnya kita vakum yang ini bang. Pastikan yang kencang ya teman-teman. Kalau nggak kencang nanti yang terjadi apa? Yang terjadi bocor palsu. Bocornya ternyata di sini, bukan di sambungan. Kita tinggal nyalakan vakum. Nah, nyalakan vakum. Buka dulu bang. Buka dulu. Nah, mentok ya. Nah, seperti biasa kita vakum selama 5 menit. Oke, cukup. Silakan bang tutup. Kalau udah cukup 5 menit, Anda tinggal tutup. Tutup. Kemudian teman-teman tinggal dimatikan. Alright, matikan vakumnya. Lepas. Nah. Dan sama seperti tadi, Anda tunggu kurang lebih 24 jam. Nah, seperti ini. Mana yang naik duluan? Apakah bagian kondensor atau bagian evaporator? Kalau yang naik bagian kondensor, berarti kondensornya yang bocor. Anda tinggal ganti kondensornya. Dan sebaliknya, kalau yang naik bagian evaporator, yang ini, berarti evaporatornya bocor. Simpel ya. Buat teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Andre Tatum, ketik aja di Google Map Andre Tatum.